Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Yang mulia, yang terhormat, segenap para tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustadz maupun ustadzah yang hadir, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, bapak kepala desa dan segenap para aparatur pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta kami terhadap mereka. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan para tokoh agama, tokoh masyarakat kita senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa membina masyarakat juga daerah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik beserta nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan tak lupa nikmat yang besar yaitu menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya saya doakan panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hajat, hajatnya qabul dunia akhirat. Diberi anak turunan yang soleh solehat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang hadir tidaklah wafat kecuali husnul, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap tahun kita pasti mengadakan acara penting dalam Islam. Di antaranya adalah acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Siapapun yang memperingati bahagia, gembira atas lahirnya Nabi, berarti orang itu mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka orang itu mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan syiar agama Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Siapapun yang bahagia dengan wujudnya, lahirnya Nabi Muhammad, berarti orang ini mempunyai iman dan takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita berkumpul di tempat ini bersolawat, membaca Maulid Habsyi, sejarah hidup Nabi Muhammad. Kita berzikir kepada Allah, kita menyambung memperkuat tali silaturahmi, kita belajar mendengarkan ilmu agama. Ini tiada lain bukti bahwasanya kita orang yang mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang perempuan saya doakan menjadi muslimat yang solehat, mempunyai takwa kepada Allah. Amin Allahumma. Kalau yang bapak-bapak sudah saya pastikan, yang bapak-bapak ini sudah punya takwa, takut istri tua. Apa balasan bagi mereka yang mempunyai iman dan takwa kepada Allah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa Allah sudah siapkan dua perkara. Yang pertama, dosanya diampuni oleh Allah dan nanti akan masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah kumpul di surga nanti bersama Nabi Muhammad. Amin. Siapakah orang yang bertakwa? Allah melanjutkan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka golongan orang yang bertakwa. Yang pertama, golongan yang senang berinfak, bersedekah, ikhlas di jalan Allah Subhanahu. Siapapun yang senang bersedekah, mempunyai iman dan takwa, dosanya diampuni oleh Allah dan sudah disiapkan surganya Allah. Orang yang senang bersedekah dijamin akan diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma. Pernah satu saat malaikat maut bertamu ke rumah Nabi Sulaiman. Kata malaikat maut atau malaikat Israel, wahai Sulaiman, engkau punya tetangga namanya Fulan bin Fulan. Lihatlah, 5 hari lagi saya akan cabut nyawa tetanggamu. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman, 5 hari tetangganya masih sehat. Seminggu masih panjang umur, sebulan bahkan sampai 5 bulan tetangganya enggak mati, panjang umur, sehat walafiat. Nabi Sulaiman bingung, ini sudah 5 bulan kenapa tetangga saya belum mati. Kemudian bertamu lagi malaikat Israel ke rumah Nabi Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai Israel, ini sudah 5 bulan, kenapa tetangga saya masih hidup, panjang umur, sehat walafiat? Israel menjawab, betul wahai Sulaiman, 5 bulan yang lalu saya sudah ke rumahnya mau mencabut nyawanya, tapi sebelum saya cabut nyawa dia, saya lihat dia bersedekah ikhlas kepada fakir miskin 5 dirham, kalau rupiahnya 50.000. Disedekahkan kepada pengemis, diterima oleh pengemis dengan bahagia. Karena bahagia dan karena sedekahnya, aku mendapatkan tugas dari Allah untuk memberi bonus umur kepada tetanggamu, barokah sedekah 50.000, bonus umur 5 tahun, sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang ingin panjang umur, yang senang bersedekah, ingin awet muda, jadi orang pemalar. Orang pelit ini hadirin jarang sedekah, awet muda. Belum umur 60 sudah mati duluan hadirin. Orang yang sedekah dijamin panjang umur. Karena orang yang suka sedekah, dermawan, pasti akan dicintai oleh masyarakat. Betul apa betul? Kita punya tetangga suka bantu masjid, suka bantu anak yatim, fakir miskin. Kita ngelihat orang dermawan dari jauh, hati kita itu pasti senang hadirin.
Bukan hanya senang, otomatis lisan ini mendoakan, ya Allah, orang yang suka sedekah ini, ya Allah, mudah-mudahan akan diberi panjang umur, sehat walafiat. Betul apa betul? Tapi naudzubillah, orang yang kaya mampu sedekah tapi dia pelit. Ini naudzubillah. Orang yang pelit, kata Nabi, orang yang pelit, al-bakhilu ba'idum minallah ba'idum minan nas. Kata Nabi, orang yang pelit untuk bantu masjid, Masya Allah, sebulan hanya 50.000. Kalau untuk mengundang konser dangdut, acara nikahan 5 juta, mampu keluar hati. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Hadir, orangnya hadir. Kalau untuk sedekah masjid 50.000 sudah paling banyak, itu pun berat untuk sedekah. Tapi kalau untuk maksiat kepada Allah, berjuta-juta pun keluar. Ini naudzubillah, ini hati-hati orang yang pelit. Naudzubillah, kalau kita punya tetangga pelit, dia kaya, dilebihkan harta tapi jarang bersedekah, kita melihat orang yang pelit dari jauh, hati kita sumpek, hadirin. Bukan hanya sumpek, kadang lisan ini otomatis mengatakan, ya Allah, orang pelit ini kok gak mati-mati, ya Allah. Betul apa betul? Orang yang suka sedekah, dermawan, bantu anak yatim, fakir miskin, jangan khawatir, akan dicintai oleh masyarakat. Kalau sudah dicintai oleh masyarakat, pasti panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma. Kemuliaan yang kedua, orang yang rajin bersedekah, harta, uang yang keluar dengan cara sedekah, uang itu tidak berkurang, malah dijamin bertambah, bertambah, bertambah. Yang menjamin bukan saya. Kalau saya yang menjamin, sampean boleh nggak percaya, karena saya manusia biasa, banyak dosa. Tapi yang menjamin bertambah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, tidak berkurang uang harta yang disedekahkan, malah dijamin bertambah, bertambah, bertambah. Nabi menjamin bertambahnya sampai 3 kali. Padahal kalau Nabi mengatakan bertambahnya sekali, kita wajib percaya, karena Nabi mustahil berkata bohong, gak mungkin. Ini sampai diulang 3 kali, gak berkurang harta yang disedekahkan, bertambah, bertambah, bertambah. Kata ulama, Nabi mengatakan bertambahnya 3 kali, itu tujuannya untuk menguatkan kita, iman umat akhir zaman. Nabi tahu keadaan kita umat akhir zaman, seakan-akan Nabi Muhammad mengatakan, jangan kau takut miskin karena sedekah, dijamin uangmu yang disedekahkan tidak berkurang, bertambah, bertambah, bertambah. Berarti Nabi Muhammad tahu banyak orang zaman sekarang, mereka kaya, mampu, punya harta lebih, tapi banyak di hati mereka ada sifat takut miskin gak masalah, tapi kalau di hati kita takut miskin, masalah. Miskinnya gak masalah. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj dilihatkan oleh Allah keadaan di dalam surga. Nabi Muhammad terkejut, hadirin. Nabi Muhammad terkejut melihat di surga, ternyata banyak penduduk surga, mereka adalah orang fakir miskin yang sabar atas kemiskinannya di dunia. Peristiwa Isra wal Mi'raj selesai, Nabi Muhammad sholat. Setelah sholat, doanya Nabi Muhammad banyak. Di antara doa Nabi, Allahumma hyini miskinan, ya Allah, hidupkan saya jadi orang miskin, matikan saya jadi orang miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, sampai kiamat kumpulkan saya bersama kelompok fakir miskin.
Masya Allah, kita punya Nabi doanya minta hidup mati miskin. Nanti di hari kiamat maunya kumpul bersama orang miskin. Saya tanya orang pasar Senen yang hadir, pernah sampean doa kepada Allah minta miskin? Pernah? Pernah? Ya Allah miskin, ya Allah hidup miskin, pernah? Jangan coba-coba hadirin. Saya yakin sekali doa insya Allah langsung kabul doanya. Kadang belum doa sudah banyak yang miskin duluan hadirin. Miskin gak masalah, tapi kalau di hati ada sifat takut miskin, masalah. Kenapa? Karena takut miskin ketika ada di hati, sifat ini yang mencegah supaya tidak bersedekah. Orang yang punya uang tapi dia gak mau sedekah, berarti dia adalah orang yang cinta uang. Uang itu harta, harta itu adalah dunia. Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti, hati-hati, cinta akan dunia itu adalah pangkal dari segala kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insya Allah dari wajahnya saya perhatikan, insya Allah di sini tidak ada yang punya hati takut miskin. Amin Allahumma. Dari wajahnya masya Allah, di hatinya insya Allah ahli sedekah. Amin Allahumma. Tapi kata ulama, kalau kita ingin tahu di hati kita ada miskin atau tidak, silahkan dicoba masing-masing, caranya gampang. Bagaimana Habib caranya? Gampang. Biasa kalau kita hadir majlis maulid seperti ini, biasa pertengahan acara ada kotak infak amal. Tahu kotak amal? Tahu kotak infak? Ketika kotak infak amal jalan di depan kita, di kantong kita ada uang 2.000, juga ada uang 50.000, juga ada uang 100.000. Yang saya tanya, yang masuk kotak amal uang yang mana? Uang yang mana? Kenapa gak jawab bapak-bapak ini hadirin? 100.000? Bohong. Uang yang mana? 2.000. Takut miskin. Loh Beb, yang penting ikhlas. Saya tanya, yang gak ikhlas 2.000 siapa hadirin? Kata ulama, orang itu sedekah seperti nabung di bank akhirat. Uangnya gak hilang. Nabi yang menjamin gak hilang uang yang disedekahkan, dijamin bertambah, bertambah, bertambah. Kadang orang pasar Senen ini masya Allah, kalau sudah harga pinang naik, kemudian mereka sudah panen, sawitnya panen, kelapanya panen, masya Allah bawa uang puluhan juta ke bank yang ada di dunia, nggak pakai takut, nggak ragu hadirin. Sampai di bank ditanya oleh karyawan, mau apa? Saya mau nabung, berapa? 50 juta. Nggak pakai mikir dua kali, nggak takut. Padahal ini baru bank dunia. Bisa jadi banknya kebakaran, uangnya hangus. Bisa. Bisa jadi uang yang 50 juta yang dia tabung dibawa kabur oleh pihak bank. Bisa. Tapi kenapa kita nabung di bank dunia nggak takut, nggak mikir dua kali? Kalau untuk sedekah nabung di bank akhirat, kenapa istiqomah 2.000 biar nih hadirin? Makanya gak kaya-kaya orang pasar Senen ini. Nabi sudah menjamin gak berkurang, bertambah, bertambah, bertambah. Makanya jangan nunggu kaya baru sedekah, tapi sedekahlah supaya jadi orang. Kalau pian nunggu kaya baru sedekah, saya jamin kalau kaya nanti gak akan sedekah-sedekah. Betul apa betul? Sedekah itu bukan nominal. Sedekah itu sesuai kemampuan kita masing-masing.
Nggak harus untuk orang kaya juga. Orang yang tidak kaya kalau sedekah lebih bagus, lebih mulia. Ulama mengatakan as-shadaqah minal aghniyai hasanun. Sedekah kalau keluar dari tangan orang kaya bagus. Orang kaya ahli sedekah bagus. Bahkan di dalam kitab disebutkan kalau ada orang kaya suka sedekah, nanti di hari kiamat tidak akan dihisap hartanya oleh Allah, lolos hisapan harta. Tapi kalah dengan orang yang tidak kaya suka sedekah. Ya, terima kasih. Sudah. Orang yang tidak kaya dia suka sedekah, ini lebih bagus daripada orang kaya yang sedekah. Kok bisa Habib? Betul. Kalau ada orang kaya bantu masjid ini tiap bulan 5 juta bagus. Tapi ingat 5 juta yang masuk masjid di ATM masih sisa 500 juta yang belum disedekahkan. Tapi kalau ada orang yang tidak kaya, penghasilan tiap bulan 5 juta, tapi dia istiqomah tiap bulan 2,5 juta ke masjid, ini lebih mulia karena ini orang sudah sedekah separuh daripada uang yang dia punya. Makanya sedekah nggak usah nunggu kaya. Berapapun yang kita mampu keluarkan, ikhlas, insya Allah kita akan menjadi orang kaya. Amin Allahumma. Habib, saya mau tanya, saya itu Beb, kalau sholat sunnah sehari 100 rakaat gampang, saya bisa. Puasa sunnah setiap minggu Senin Kamis saya bisa. Tapi kenapa kalau untuk sedekah kok berat hati ini untuk sedekah Habib? Kenapa? Kata Nabi, orang yang mau sedekah itu tangan dan hatinya digantungi oleh 70 setan. Orang yang mau sedekah tangannya itu digantungi, digoda oleh 70 setan supaya gagal sedekah. Kalau kita berhasil bersedekah, berarti kita sudah berhasil membunuh 70 setan yang menggantung di hati dan tangan kita. Ada satu cerita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Duror. Beliau pernah satu hari pengajian seperti ini dengan tema sedekah. Habib Ali mengatakan kepada jamaahnya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang mau sedekah digoda oleh 70 setan, berhasil sedekah, berhasil mengalahkan 70 setan yang menggantung di tangan dan hatinya. Ada satu jamaah yang laki-laki mengangkat tangan bertanya, Habib, saya mau tanya Habib, apakah itu betul sabda Nabi, satu sedekah 70 setan bisa kalah, bisa KO? Betul? Kata Habib, betul, itu sabdanya Nabi Muhammad. Masya Allah, yang bertanya langsung gembira hadirin. Kata yang tanya, alhamdulillah Habib, saya dengar hadits ini saya senang. Jujur Habib, sudah lama saya ingin balas dendam dengan setan, cuman saya cari cara bunuh setan gak dapat. Baru sekarang dapat caranya, satu sedekah 70 setan KO. Kata Habib, lah terus kau mau apa? Saya izin Beb, mau pulang ke rumah 15 menit, saya mau ambil uang, saya mau sedekah, saya mau balas dendam, mau bunuh 70 setan, karena selama ini saya digoda oleh setan. Saya mau balas dendam Beb, saya gak terima digoda terus, saya mau bunuh 70 setan, saya mau sedekah. Kata Habib Ali, silahkan kau pulang, ambil uangmu, kau sedekahkan, bunuhlah 70 setan itu. Pulang ke rumah ini laki-laki, dia punya istri, istrinya gak soleha. Sampai di dalam rumah, mengambil uang ini laki-laki atau suaminya, diletakkan di kantongnya, mau keluar rumah mau sedekah. Subhanallah, istri yang gak soleha pulang dari pasar hadirin.
Kata istrinya, mau kemana? Suami mengatakan, saya mau sedekah uang ini. Kata Nabi, yang berhasil sedekah 70 setan berhasil dia bunuh. Istrinya gak setuju. Kata istri, jangan kau sedekah, saya gak setuju kau sedekah, sini uangmu. Kata suami, enggak, ini uang, saya akan sedekah sekarang. Subhanallah. Ketika dikeluarkan uangnya, uang itu dirampas oleh istri. Hadirin. Kata istrinya, jangan kau sedekah, saya takut kalau kau sedekah uang ini nanti kita jatuh miskin, kelaparan, bagaimana? Lihat, perempuan kalau nggak soleha, dia tidak mendukung suaminya ibadah. Sama dengan perempuan ini, istrinya menghalangi suaminya yang mau sedekah, suaminya dihantui takut miskin dan kelaparan. Ini contoh setan yang berwujud ini, hadirin. Dirampas uangnya oleh istri, kemudian suaminya gagal sedekah. Kata suami, saya gagal sedekah karena engkau sudah mengambil uang saya. Kata istri, gak apa-apa mas, yang penting kau gak sedekah, saya gak miskin, saya gak kelaparan. Suaminya gagal sedekah, kembali ke majlis Habib. Sampai di majlis ditanya oleh Habib, ya fulan, bagaimana fulan? Berhasilkah kau bunuh 70 setan dengan sedekah? Kata laki-laki ini, Habib, 70 setan sekali tebas semuanya mati Habib. Tapi saya gagal sedekah. Habibnya bingung, loh kok bisa? Sekali tebas kau sudah bunuh 70 setan, kenapa gagal sedekah? Laki-laki ini mengatakan, betul Habib, 70 setan sudah saya tebas mati semua. Terakhir mau keluar rumah, mamaknya setan datang Habib. Mamaknya setan. Kata Habib Ali Habsyi, tengok hadirin, sedekah pahalanya besar, tapi godaan setannya juga besar. Ini mamanya setan bahaya. Ini musuh dalam selimut ini hadirin. Tapi insya Allah orang pasar Senen perempuannya, insya Allah perempuan yang soleha semua. Amin Allahumma. Yang pertama, orang yang rajin sedekah, iman dan takwanya kuat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa dan iman kepada Allah siapa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka golongan yang bisa meredam rasa amarahnya, bukan hanya bisa meredam rasa amarah, tapi dia mampu memaafkan orang lain meskipun orang lain belum minta maaf kepada dia. Kalau untuk meredam rasa amarah, saya yakin yang hadir pun bisa. Tapi kalau untuk memaafkan dulu sebelum dimintai maaf, ini tidak semuanya bisa. Karena ini adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya sabar itu adalah modal untuk kita bisa hidup. Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa hidup. Ibadah yang kita lakukan, sholat 5 waktu butuh sabar. Mengerjakan puasa Ramadan butuh sabar. Membayar zakat butuh sabar. Kita berkumpul di sini, ini ibadah. Kita sholawatan, zikiran, membaca maulid, dengarkan ceramah, pengajian. Ini ibadah yang besar, butuh sabar hadirin. Kita kumpul di masjid ini mulai jam berapa tadi? Jam 8? Jam 8, sekarang sudah jam berapa? 2 jam lebih, hampir jam 11. Masya Allah, kita duduk di sini 2 jam lebih. Sabar. Meskipun ibu-ibu sudah saya perhatikan berapa kali ganti posisi duduk tadi hadirin. Nah, dari selonjor bersila, selonjor bersila lagi hadirin. Banyak yang kipas-kipas nih. Tapi sabar. Enggak ada yang pulang untuk maulid Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang ibadah dia sabar, jangan khawatir
derajat kita nanti akan dinaikkan oleh Allah sebanyak 300 derajat. Amin Allahumma. Menjauh dari maksiat juga butuh sabar. Kita tahu berjudi hukumnya haram, maksiat, kita jauh, sabar menjauh dari maksiat. Kita tahu mabuk-mabukan itu maksiat, kita tidak mabuk-mabukan. Kita tahu membantah perintah suami selama perintah itu tidak maksiat, itu berdosa. Kita tahu berkata bohong, kata bohong itu hukumnya haram, itu dosa. Kita tahu hukum menggunjing tetangga, membuka aib tetangga, gosip tetangga, hukumnya ibu-ibu, hukumnya gosip tetangga, hukumnya. Makanya yang bapak-bapak jangan suka gosip tetangga. Kalau ibu-ibu gosip itu sudah hobi bawaan lahir hadirin. Kalau sudah gak gosip tetangga sehari langsung pusing kepalanya. Kalau sudah gosip sekali sehari, Masya Allah, langsung sehat walafiat. Kita tahu maksiat itu berbuah dosa. Semakin banyak dosa semakin jauh dari Allah. Kita sabar gak maksiat kepada Allah, dijamin siapapun yang gak maksiat kepada Allah, derajatnya nanti ditambah 300 menjadi 600 derajat. Amin Allahumma. Ada yang ketiga, as-sabru ala bala'illah, sabar di dalam menahan ujian musibah dari Allah. Kita hidup di dunia tidak lepas dari ujian atau musibah. Semuanya pasti mendapatkan musibah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai hamba, aku pasti menguji kalian semua. Gak ada yang lolos dari musibah dari Allah. Ada musibah yang langsung dari Allah tanpa melalui perantara manusia. Musibah bencana alam, gempa bumi, angin, wabah-wabah penyakit. Ini semuanya dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan sehat walafiat. Ada musibah yang kedua. Musibah yang kedua ini hakikatnya dari Allah, tapi melalui perantara manusia. Ini juga musibah. Bahkan yang kedua ini hampir setiap hari kita dapatkan. Gimana Beb yang kedua? Kita punya tetangga iri kepada kita, itu musibah untuk kita. Kita punya tetangga cari masalah dengan kita, padahal kita nggak pernah cari masalah. Itu musibah untuk kita. Kita punya tetangga yang suka buka aib kita, kekurangan kita. Itu musibah untuk kita. Ini resiko hidup di dunia. Pasti ada yang suka kepada kita, juga pasti ada orang yang tak suka kepada kita. Setuju? Gak bisa kita buat satu pasar Senen ini suka semua kepada kita. Mustahil. Karena orang lain akan memandang kita sesuai pandangan mereka masing-masing. Yang cinta kepada kita, apapun yang kita kerjakan, pasti dia akan memujinya. Tapi kalau sudah orang yang benci kepada kita, meskipun kita berbuat ibadah, berbuat baik, tetap salah, akan dibenci oleh mereka. Ada satu santri ke rumah tuan guru. Murid ini ke rumah tuan guru mengatakan, "Tuan guru, saya ini punya masalah." "Apa masalahmu?" "Saya punya tetangga yang sekarang tetangga saya jahat-jahat. Saya punya tetangga buka aib saya. Ada satu lagi dia marah-marah cari masalah. Satu lagi dia buka aib saya. Saya sudah enggak betah bertetangga dengan mereka. Saya ingin pindah rumah saja tuan guru. Mungkin tuan guru ada pandangan tanah kosong, saya cocok bangun rumah di sana. Berapapun harganya saya beli, dengan satu syarat, tetangga yang baru nanti tetangga yang baik-baik, tidak sejahat tetangga saya yang sekarang." Tuan guru senyum. Kata tuan guru, "Kalau engkau ingin bangun rumah, tetangganya baik-baik, saya ada pandangan tanah kosong, cocok kau bangun rumah." "Di mana tuan guru?" "Ikut saya."
Murid itu diajak oleh tuan guru cek lokasi tanah, diajak ke tanah kuburan. Kata tuan guru, kau bangun rumah di kuburan ini, insya Allah tetanggamu ini enak-enak, baik-baik, gak cari masalah, gak buka aibmu, insya Allah hidupmu sepi. Kadang zaman sekarang lebih kejam hadirin. Zaman sekarang ini sudah bangun rumah jauh dari tetangga, masih kena gosip. Kadang orangnya sudah mati pun sudah dikubur, masih digosipin sekarang. Ini hidup di dunia. Pasti ada yang suka kepada kita, pasti ada orang yang tak suka kepada kita. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Terserah orang lain mau cinta kepada kita, alhamdulillah. Tidak cinta enggak apa-apa. Yang penting Allah dan Nabi cinta. Nabi Muhammad ketika dilempar batu sampai berdarah, Nabi Muhammad ketika diludahi, diletakkan kotoran onta, apa kata Nabi? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Kata Nabi, Allah, saya enggak peduli dengan manusia, terserah mereka. Yang penting engkau tidak murka kepadaku, itu sudah cukup untukku ya Allah. Maka itu hadirin, hikmah kita sering melaksanakan maulid Nabi, kita harus mengambil satu atau dua bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di antaranya Nabi Muhammad memaafkan meskipun belum atau tidak dimintai maaf. Saya tanya orang pasar Senen, siap memaafkan orang lain atau tidak? 10% oke. Kalau sekarang kembali, insya Allah zaman sekarang 90% tidak oke. Makanya ayo, maafkan siapapun yang punya salah kepada kita. Memaafkan itulah adalah bentuk menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan yang hadir iman dan takwanya kuat kepada Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan insya Allah panjang umur sehat walafiat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir menjadi orang yang dermawan ahli sedekah. Amin Allahumma. Diberi anak turunan yang soleh solehah, istiqomah ibadah kepada Allah. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan nanti wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah saya minta maaf, kalau ada benar tiada lain berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.